Selamat hari Minggu, selamat datang, selamat beribadah di hari Minggu ke-9 sudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Penatua Wagiman. Jemaat, keterpisahan kita secara fisik bukan halangan bagi kita untuk menyatukan hati dan pikiran kita bersama. Dalam ibadah ini, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan, hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat kasih Tuhan, marilah kita tapiskan ibadah kita pada saat ini dengan mengingat pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing pada ibadah minggu ini terambil dari Kisah Para Rasul 1, ayat 8 yang menyatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Jemaat kasih Tuhan, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini.
Karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu, ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi nama anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus, Tuhan kami. Demikian pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 1 Yohanes 2, ayat 1-2 yang menyatakan, "Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa, namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dialah kurban pendamaian bagi dosa-dosa kita, dan bukan untuk dosa-dosa kita saja, melainkan juga untuk dosa-dosa seluruh dunia." Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jemaat yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru. Seperti tertulis dalam kitab Kolose 3, ayat 12 sampai yang ke-17 yang menyatakan, "Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan.
Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan menyanyikan rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Jemaat kasih Tuhan, marilah kita berdoa sebelum kita mendengar serta menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita berdoa. Hati kami siap sedia Tuhan. Oleh sebab itu penuhilah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk memahami, untuk mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu. Sehingga kami sebagai orang-orang yang percaya akan memperjuangkan akan kebenaran Tuhan. Untuk itu Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Sesungguhnya kami sudah siap untuk mendengar, bahkan untuk melakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah firman yang hidup, kami memohon. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29 yang menyatakan, 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita, atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan apapun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israel aku diikat dengan belenggu ini. Akan tetapi mereka berkata kepadanya, kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus
pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu, kamu harus tahu bahwa keselamatan yang dari Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi ini dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali di dalam perjalanan hidup manusia, di dalamnya ada berbagai macam keadaan dan situasi. Terkadang seorang pun larut di dalamnya dan melupakan apa yang sebenarnya yang menjadi panggilan dan tujuan hidupnya. Demikian juga banyak terjadi pada orang-orang Kristen. Karena berbagai masalahan hidup yang menghimpit, kita pun terkadang terlelap dan lupa bahwa kita adalah gereja Tuhan. Baik sebagai pribadi maupun komunitas yang mestinya memperjuangkan kebenaran. Bukan hanya kebenaran eksklusif dan sibuk mengurusi doktrin gereja, namun juga memperjuangkan kebenaran universal. Karena Allah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang universal. Allah kepada semua orang. Misi Kristus pun menghadirkan kerajaan Allah yang terbentang ke seluruh penjuru bumi. Bukan hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu atau golongan tertentu, tetapi kepada semua orang, semua golongan. Dan gereja mestinya menjadi jembatan yang menghubungkan, menjadi pelopor pejuang-pejuang kebenaran yang tidak mengenal sekat-sekat pembatas, sehingga setiap orang mengenal Dia dan takut padanya. Oleh karena umatnya memperjuangkan dan menegakkan kebenaran
yang universal darinya. Ya. Yang menjadi pertanyaan kita, apakah saat ini kita sebagai jemaat GBIB sudah menjadi pejuang kebenaran? Ya. Kita tidak hanya boleh sibuk dalam zona nyaman. Kita sebagai orang-orang yang telah dipilih Tuhan. Namun kita mesti keluar dari zona aman itu, yaitu untuk memberitakan Yesus yang memberi pengharapan tanpa pandang bulu dan menghadirkan kerajaan Allah. Dengan kata lain, kita mesti berdiri teguh sebagai pejuang-pejuang kebenaran yang universal, memperjuangkan apa yang Tuhan Yesus pernah perintahkan, yakni menghadirkan kerajaan Allah yang sering kita identikkan dengan kehadiran akan keadilan dan kebenaran. Tentu semua itu akan terwujud ketika kita sebagai gereja mewujudkannya. Memang dalam memperjuangkan kebenaran, tentu seseorang tidak terlepas dari risiko. Dan bisa saja kemudian timbul selisih paham. Atau bahkan ada orang lain membenci kita. Ya. Namun tentu saja hal itu tidak sepadan dengan upah untuk mengikut Yesus. Tidak sepadan dengan kebaikannya. Apalagi keselamatan yang diberikan kepada kita. Justru kita harus bersyukur ketika kita memiliki kesempatan sebagai pejuang-pejuang kebenaran. Karena kita yakin dan percaya bahwa Allah tentu menyertai kita dan perjuangan kita. Dan perjuangan kita tidak akan berakhir dengan sia-sia. Di dalam teks bacaan kita minggu hari ini, di dalam Kisah Para Rasul 28, ayat 17 sampai 29, terlihat jelas di sana bahwa Paulus seorang pejuang kebenaran yang tangguh. Di dalam ayat 17 dikatakan di sana, karena ia memperjuangkan kebenaran, ia pun ditangkap. Namun, walaupun ia ditangkap dan setelah diperiksa dan di sana tidak terdapat suatu kesalahan yang ada padanya, ia tidak jerah dan bahkan semakin semangat untuk memperjuangkan kebenaran itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita perlu mengetahui bahwa konteks pelayanan Paulus pada waktu itu tidaklah mudah. Kehidupan kekristenan tidaklah seperti sekarang ini. Di dalam ayat 22 terlihat jelas bahwa Paulus pun ditegur dengan pemberitaan yang seperti itu dan mendapatkan suatu perlawanan. Karena kekristenan pada waktu itu sangat dimusuhi. Masih dianggap sekte dari Yahudi. Sehingga kekristenan seringkali dicap sebagai ajaran yang sesat. Namun karena Paulus tahu apa yang ia perjuangkan, ia tidak gentar, ia tidak mundur sedikit pun, walaupun nyawa taruhannya. Ya. Paulus tidak kurang akal. Dia menemukan cara pelayanan yang tepat, cara pemberitaan yang tepat ketika itu. Di lain kesempatan sebagaimana yang terlihat pada ayat 23, mereka dalam hal ini Paulus dan orang-orang Yahudi menentukan satu hari pertemuan dalam jumlah yang sangat besar, yaitu untuk membicarakan hal-hal yang perlu mereka bicarakan. Dan dalam kesempatan itulah Paulus mendapat kesempatan untuk menerangkan dan memberi kesaksian tentang kerajaan Allah.
dan meyakinkan orang-orang yang hadir di sana, yaitu tentang Yesus Kristus. Tentu orang-orang yang hadir itu beraneka ragam. Bukan hanya orang-orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus. Dan di dalam pertemuan yang berlangsung dari pagi hingga sore tersebut, ada orang-orang yang kemudian menjadi percaya atas pemberitaan Paulus. Namun ada juga orang-orang yang tetap tidak percaya. Tentu hal ini tidak dapat dihindari. Namun yang penting kita telah memberitakan kebenaran itu kepada mereka. Karena mereka pun layak mendapatkan kasih karunia Tuhan. Mereka pun sama-sama adalah saudara kita yang seharusnya mendapat pelayanan, kepedulian dari setiap anak-anak Tuhan. Bagi orang-orang yang tidak percaya ini, Paulus mengatakan dengan jelas di dalam ayat 26-27 bahwa mereka adalah tuli walaupun dapat mendengar, buta walaupun dapat melihat. Sebab mereka menolak keselamatan yang disampaikan kepada mereka. Di sini terlihat jelas bahwa panggilan kita sebagai orang percaya itu tidak terlepas dari kebenaran universal. Sebab kita juga memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan kebenaran itu kepada setiap orang, kepada segala bangsa. Sehingga semua orang, terlepas siapapun mereka, boleh mendapatkan kabar baik, merasakan kehadiran kerajaan Allah di dalam hidupnya melalui kehadiran kita. Sehingga setiap orang boleh semakin mengenal Allah dengan benar. Allah yang universal melalui Yesus Kristus dan hidup takut dengan Dia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dari teks pembacaan kita di dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 17-29 yang menjadi bahan renungan kita pada pagi hari ini. Setidaknya kita dapat atau mendapatkan beberapa hal penting. Ya. Kita diingatkan bahwa bagaimanapun situasi yang sedang kita hadapi dalam kehidupan kita, apapun yang sedang terjadi, kita belajar dari Paulus bahwa kita harus tetap memperjuangkan kebenaran. Terlepas dari apakah orang percaya atau tidak. Sebab yang terpenting adalah kita telah melakukan apa yang menjadi bagian kita sebagai pejuang-pejuang kebenaran. Sebagai pemberita kabar baik tentang Yesus Kristus guna menghadirkan kerajaan Allah. Kebenaran yang universal itu. Dan kita dapat memulai dengan melakukan hal-hal yang terkecil. Di saat-saat seperti ini, di mana banyak orang yang terkena dampak pandemik COVID-19, tentu banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Tidak selalu berbentuk materi, namun juga bisa berbentuk suatu perhatian. Kita dapat memberikan penguatan, memberikan suatu penghiburan. Mengingat mereka yang sedang membutuhkan uluran tangan di dalam doa-doa kita. Kita pun dapat menebarkan atmosfer positif melalui dan di dalam kehidupan kita. Baik itu dalam kehidupan kita sehari-hari maupun ketika kita bermedia sosial. Inilah panggilan kita sebagai pejuang-pejuang kebenaran
yang memperjuangkan nilai-nilai kerajaan Allah kepada siapapun dan kapanpun. Ya. Oleh sebab itu, kembali kita bertanya, apakah GPIB telah memposisikan diri sebagai pejuang kebenaran di Indonesia yang besok tanggal 17 Agustus 2020 kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-75 tahun. Jawabannya ini menjadi gumulan kita bersama. Oleh karena itu, yakin dan percayalah, ketika kita melakukan bagian kita, percayalah bahwa Allah akan melakukan bagiannya. Karena Ia senantiasa bekerja dan tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Kiranya firman Tuhan yang sedikit ini boleh memberkati kita. Boleh kita sebagai orang-orang yang percaya menjadi pejuang-pejuang kebenaran untuk menghadirkan damai sejahtera Allah. Amin. Allah sumber rahmat dan karunia, inginkan umat rukun dan tentram, hidup berdampingan dalam kasih, saling menopang dan saling memberi. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Mari satu kata, satu rasa, kita mewujudkan kasih yang benar. Kita bersehati satu suara, mari agungkan Allah yang akbar. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Jemaat dipersilakan berdiri bersama dengan seluruh umat percaya di segala waktu dan tempat. Kita ucapkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa dalam doa syafaat. Kita bersatu hati, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami imani di dalam Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan, di mana pada saat Engkau telah berfirman kepada kami, bahwa Engkau telah mengingatkan kami sebagai orang-orang yang percaya untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan, untuk mendatangkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, untuk mendatangkan damai sejahtera Tuhan. Untuk itu Tuhan, dengan keterbatasan kami mohon tuntunan dan penyertaan
dalam kami menjalani kehidupan di tengah-tengah masyarakat ini Tuhan. Masyarakat yang majemuk. Biarlah kami dapat menghadirkan akan keadilan dan kebenaran. Terima kasih ya Bapa Surga. Dan pada saat ini Tuhan, kami bersatu hati untuk berdoa bagi bangsa dan negara kami yang kami cintai. Tuhan, kiranya Engkau berkati. Engkau berikan hikmat-Mu kepada para pemimpin bangsa kami, baik dari tingkat pusat maupun yang paling rendah, agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam menjalankan roda pemerintahan ini dengan baik dan benar, sehingga segala pergumulan, segala persoalan dapat teratasi oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan. Sehingga kami sebagai warga negara boleh merasakan akan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih ya Bapa Surga. Juga kami berdoa ya Tuhan, untuk gereja-gereja-Mu yang ada di muka bumi ini, dimanapun mereka berada Tuhan, di dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai panggilan dan pengutusan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan kiranya Engkau berkati. Tuhan Engkau sertai setiap langkah kehidupan hamba-hamba-Mu ini, di dalam memberitakan kabar baik, kabar sukacita, kabar keselamatan. Khususnya kami berdoa untuk gereja-Mu, GPIB Jemaat Marturia Lojanan. Tuhan berkati dari Bapak Pendeta, Diaken Pinatua, komisi-komisi yang ada, panitia, dan ke-6 purus berkat. Biarlah dengan pertolongan, dengan tuntunan, boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai panggilan dan pengutusan di tengah-tengah jemaat-Mu dalam menyatakan keadilan dan kebenaran Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan. Terima kasih Bapa Surga. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi orang-orang yang pada saat ini bergumul karena sakit penyakit dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah. Tolong Tuhan, kiranya Engkau berikan pemulihan, Engkau berikan kesembuhan. Kami yakin dan percaya bahwa mujizat Tuhan nyata atas kehidupan orang-orang yang percaya dan beriman kepada-Mu. Berkati para dokter, perawat, dan berkati pula obat-obatan, makanan, dan minuman yang diberikannya. Biarlah melalui itu semua Tuhan boleh menjadi saluran berkat, boleh menjadi saluran penyembuhan oleh karena pertolongan dan kasih sayang pada Tuhan. Terima kasih ya Bapa Surga. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa untuk program-program kerja yang ada di jemaat-Mu ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati segala rencana, segala program yang sudah kami lewati maupun yang akan kami lewati. Tuhan berkati. Biarlah semua itu boleh berjalan dengan baik. Biarlah semua itu turut dengan kehendak Tuhan. Semua itu hanyalah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan kami memohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat
marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukarela, guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dalam Mazmur 96 ayatnya yang ke-8 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, sandang panganku dipenuhi oleh-Nya. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasgan. Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua. Dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Warta Jemaat Ibadah Minggu 16 Agustus 2020. Yang pertama, Majelis Jemaat GPIB Marturia Lojanan mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Bapak Penatua Wagiman, presbiter yang bertugas, organis, pemandu lagu, dan tim multimedia yang telah melayani ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, Majelis Jemaat mengucapkan selamat menyongsong berkat dan sukacita dari Tuhan kepada jemaat yang akan berhari ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan dari tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan 23 Agustus 2020. Tuhan Yesus memberkati sukacita saudara atau keluarga. Yang ketiga, bagi jemaat yang akan memberikan persembahan, persembahan dapat diantar langsung ke kantor gereja pada hari Selasa sampai dengan Sabtu, mulai pukul 9.00 WITA sampai dengan 14.00 WITA, atau menghubungi Bapak Hari Setio Utomo dengan nomor telepon atau WA yang tertera di bawah ini. Persembahan juga dapat diberikan melalui transfer ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening yang tertera di bawah ini. Yang keempat, kesaksian pujian. Bagi jemaat yang memiliki kerinduan memberikan kesaksian pujian dalam ibadah minggu online, dapat merekam sendiri video kesaksian pujiannya dan mengirimkannya ke tim multimedia atau menghubungi saudara Stani. Yang kelima, warta keuangan akan disampaikan dalam grup WA Marturia Center. Demikian warta hari ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Marturia Lojanan. Jemaat, marilah kita berdiri. Jemaat yang kasih Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar.
Jemaat Tuhan, sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.